di gereja maupun yang ada di rumah, kita diberi kesempatan untuk beribadah kembali. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kita percaya bahwa di dalam setiap kehidupan kita banyak persoalan, berbagai persoalan yang kita alami, dan bahkan dalam situasi saat ini yang boleh terjadi di dalam kehidupan kita. Tetapi Allah mengerti, Allah peduli. Namun satu hal yang Allah inginkan kepada kita agar kita tetap percaya kepadanya. Pujian, Dia mengerti. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Dia yang memeliharakan kesetiaannya
sampai selama-lamanya, dan Ia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangannya. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh Kudus. Hormat bagi Allah Bapa. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan atas kasih kemurahan Tuhan, atas karya Tuhan di dalam kehidupan kami hingga sampai detik ini. Kami bersyukur untuk setiap yang telah Tuhan kerjakan di dalam hidup kami. Kami bersyukur untuk keluarga kami. Kami bersyukur untuk setiap pekerjaan dan usaha yang telah Tuhan percayakan bagi kami. Kami bersyukur untuk setiap pelayanan yang telah Tuhan percayakan kepada kami. Kami bersyukur untuk setiap rekan-rekan sekerja kami. Kami bersyukur untuk studi kami. Kami bersyukur untuk setiap yang Tuhan lakukan dalam hidup kami. Bapa yang baik, kami tahu bahwa di dalam kehidupan kami seringkali kami melakukan hal yang tidak menyenangkan dalam hati-Mu. Seringkali kami menyakiti hati-Mu. Seringkali kami membuat-Mu menangis. Baik dalam tutur kata kami, baik dalam perbuatan kami sehari-hari, baik dalam pikiran kami. Bapa, ampunilah kami, layakkanlah kami, agar kami pada saat ini, kami dapat layak untuk beribadah kepada-Mu. Kami dapat layak memuji muliakan nama-Mu dan terlebih-lebih mendengarkan firman-Mu. Bapa yang baik, kami menyerahkan hanya dalam tangan kasih-Mu segala ibadah kami dari awal, tengah hingga akhir. Sekiranya Tuhan yang akan dimuliakan. Terpujilah nama-Mu Bapa, dari sekarang sampai selama-lamanya. Amin. Allah kita, Allah yang maha kuasa, Allah yang maha besar. Dia patut dipuji, maka jiwa kita pun memuji Allah kita. Pujian bila kulihat bintang gemerlapan. Bila kulihat
jiwaku memujimu, sungguh besar Kau Allahku, maka jiwaku pun memujimu, sungguh besar Kau Allahku, sungguh besar, sungguh besar Kau Allahku. Mari kita menyaksikan paduan suara dari Mazmur Bakti yang berjudul Tiada Sobat Seperti Yesus. Selamat menyaksikan. Tiada sobat seperti Yesus yang menanggung dosaku, bawa semua deritamu padanya dalam doa. Dia akan beri damai sejahtera, semua penyakit hilanglah. Ku nyaman di dalam Yesus yang memimpin hidupku. Bila cobaan datanglah, jadikanlah bahagia, agar kau jadi sempurna dalam ketekunanmu. Tiada sobat seperti Yesus yang hapus deritamu. Dia tahu kesukaranmu. Berdoalah yang teguh. Marilah datang padanya, hai yang letih dan lesu. Yesus kan beri kelegaan, bebanmu kan ringanlah. Dia telah menderita sengsara, buat selamatkan manusia. Aman dalam lindungannya, sentosalah selamanya. Shalom, selamat pagi sidang jemaat sekalian. Saya senang sekali bisa berbagian di dalam ibadah raya kita pada hari ini. Setelah sekian lama kita tidak bertemu, walaupun dalam beberapa bulan yang lalu saya mendapatkan jadwal untuk khotbah, tetapi oleh karena COVID-19 maka saya tidak bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu sekalian. Dan hari ini saya senang sekali bisa menemui Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian. Saat ini marilah kita mendengarkan kebenaran firman Tuhan, dan sebelumnya mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur karena kasih, anugerah, dan kebaikan-Mu yang selalu nyata dalam kehidupan kami. Engkau memelihara hidup kami dalam waktu yang baik ataupun juga dalam waktu yang susah. Engkau beserta dengan kami, dan itu yang selalu kami syukuri ya Tuhan. Saat ini kami akan mendengarkan firman-Mu. Kami memohon kiranya Engkau sendiri yang boleh mengajar kami,
yang boleh menyatakan kehendak-Mu kepada kami, dan yang boleh membuat kami mengerti kehendak-Mu, dan yang memampukan kami untuk melakukannya dalam kehidupan kami. Kiranya Engkau boleh menolong kami ya Tuhan. Kiranya Engkau berkenan kepada kami saat ini. Allah Roh Kudus yang boleh memampukan kami untuk memahami kebenaran firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami menyambut firman-Mu. Amin. Bapak Ibu sidang jemaat sekalian, di dalam ibadah kita pada pagi hari ini, marilah kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan yang terambil di dalam kitab Yeremia pasal 17 ayat 5 sampai ayat 8. Saya bacakan ayat firman Tuhan ini bagi kita sekalian. Beginilah firman Tuhan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri, dan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Ia akan seperti semak bulus di padang belantara. Ia tidak akan mengalami datangnya keadaan baik. Ia akan tinggal di tanah angus, di padang gurun, di negeri padang asin yang tidak berpenduduk. Diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya pada Tuhan. Ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Berbahagialah kita sekalian yang mendapatkan anugerah dari Tuhan, karena hari ini kita bisa membaca firman Tuhan, dan kita lebih berbahagia kalau firman Tuhan ini kita renungkan dalam kehidupan kita, dan kita lakukan juga di dalam aspek kehidupan kita. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasihi di dalam Tuhan, tema firman Tuhan hari ini yaitu menaruh pengharapan kepada Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kita tidak pungkiri bahwa dalam banyak hal, dalam kesulitan-kesulitan yang kita hadapi dalam kehidupan kita setiap hari, kita itu tetap membutuhkan orang lain. Kita membutuhkan pertolongan orang lain. Kita membutuhkan misalkan tukang untuk memperbaiki tempat kita. Kita membutuhkan jasa driver online untuk mengantar kita. Kita juga membutuhkan jasa tukang pangkas untuk merapikan rambut kita. Semua hal ini kita jalani di dalam kehidupan kita setiap hari. Nah, Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, walaupun demikian, kita bukan berarti mengandalkan mereka. Nah, arti mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan itu tentu memiliki pengertian yang tidak hanya sekedar mendapatkan pertolongan di musim-musim tertentu atau mengharapkan Tuhan bertindak di waktu-waktu sulit, tetapi saudara-saudara, mengandalkan Tuhan atau berharap kepada Tuhan itu lebih dalam daripada hanya sekedar membutuhkan jasa. Mengandalkan itu mengarah pada pertaruhan hidup. Kalau kita bicara mengandalkan Tuhan, berarti konsekuensinya adalah bahwa kehidupan kita ini dipertaruhkan sepenuhnya pada pertolongan Tuhan. Bapak, Ibu, sidang jemaat sekalian, di dalam teks yang kita baca hari ini, kita belajar bersama-sama tentang firman Tuhan yang diungkapkan oleh Nabi Yeremia, disampaikan kepada bangsa Yehuda. Dan di dalam firman Tuhan ini tentu kita jelas tadi membacanya bahwa dikatakan di situ, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan, yang menaruh harapannya kepada Tuhan. Dalam teks tersebut, Bapak Ibu, firman Tuhan ini memberikan kepada kita penegasan tentang jaminan kehidupan kita. Mengandalkan Tuhan berarti mempertaruhkan hidup kita, mempertaruhkan akan apa yang menjadi
pergumulan kita kepada Tuhan, pengharapan kita kepada Tuhan dibentuk oleh karena kita yakin bahwa Dia adalah sumber daripada kehidupan kita. Tetap mengandalkan Tuhan seharusnya lebih daripada frekuensi pernapasan kita, karena Tuhan adalah pemegang kendali di dalam kehidupan kita. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan adalah hal yang sangat penting di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Tentu kita tidak setuju, bukan? Kalau ada orang mengatakan bahwa mengandalkan Tuhan itu hanya sekedar di hari-hari tertentu. Mengandalkan Tuhan itu terjadi kalau kita sedang dalam kesulitan. Mengandalkan Tuhan itu kita lakukan hanya di dalam waktu-waktu kita membutuhkannya. Tetapi sungguhnya di dalam firman Tuhan yang nanti saya akan jelaskan lebih dalam, bahwa firman Tuhan justru menunjukkan kepada kita bahwa mengharapkan Tuhan, mengandalkan Tuhan itu adalah suatu hal yang sangat urgent, yang sangat mendasar kita miliki sebagai orang yang percaya. Nah, saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, apa yang akan kita pelajari dari nas yang kita sudah baca ini? Ada 3 poin yang akan saya sampaikan kepada kita. Poin yang pertama, Bapak Ibu, mengandalkan Tuhan itu berkorelasi langsung dengan keadaan hati seseorang. Itu yang dicatat di dalam pasal 17 ayat 9 sampai 10 dan juga di dalam ayat yang ke-5. Di situ dikatakan ada kata hati. Di dalam ayat yang ke-5 juga dikatakan yang hatinya menjauh daripada Tuhan. Nah, kemudian ayat yang 10 dikatakan aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin. Nah, oleh karena itu Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, kita tahu bahwa penggunaan kata hati di sini adalah istilah yang sungguh sangat familiar di dalam kehidupan umat Tuhan waktu itu, atau istilah yang juga dikenal baik di dalam konsep Alkitab. Nah, bicara tentang hati Bapak Ibu dan saudara-saudara, itu adalah bukan sekedar organ tubuh, tetapi kalau bicara hati, itu adalah mengacu pada pusat kehidupan yang menggerakkan seseorang, yang menentukan tindakan seseorang. Hati, Bapak Ibu, terkoneksi langsung atau berhubungan langsung dengan hal yang dikasihi. Itulah sebabnya Tuhan Yesus pernah mengatakan di dalam Matius pasal 6 ayat 21. Saya akan bacakan bagi kita Matius pasal 6 ayat 21. Tuhan Yesus berkata, karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada. Artinya Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati itu terkoneksi langsung dengan apa yang kita punyai, apa yang kita kasihi. Oleh karena itu kehidupan seseorang yang mengandalkan Tuhan, kehidupan seseorang yang berharap kepada Tuhan, itu merupakan wujud tentang keadaan hatinya. Merupakan bukti apa yang ada di dalam hatinya. Merupakan wujud bahwa sungguhnya seseorang itu mengasihi Tuhan atau tidak. Manusia, Bapak Ibu dan saudara-saudara, memang tidak mengetahui hati sesamanya. Tetapi di dalam pasal 17 ayat 10 tadi dikatakan, aku Tuhan yang menyelidiki hati, yang menguji batin, untuk memberi balasan kepada setiap orang setimpal dengan tingkah lakukannya, setimpal dengan hasil perbuatannya. Artinya apa Bapak Ibu dan saudara-saudara? Ketika di dalam pasal 17 ayat 5 dikatakan terkutuklah orang mengandalkan manusia, itu artinya bahwa orang yang disebut terkutuk di sini adalah memiliki hati yang menjauh daripada Tuhan. Dan pasti kalau orang yang hatinya jauh daripada Tuhan, tentu orang tersebut memiliki hal yang dikasihi seperti Tuhan, ya, tetapi bukan Tuhan. Saudaraku yang saya kasih di dalam Tuhan, Tuhan yang mampu menyelami hati setiap orang. Tuhan yang mampu menyelami hati kita. Mungkin secara formal,
di dalam masa-masa kesulitan, Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita mengandalkan Tuhan. Kelihatannya kita rajin berdoa, kelihatannya kita berseru-seru kepada Tuhan, Tuhan tolong kami. Berapa lama lagi penderitaan ini menimpa kami? Tetapi itu semua, saudara-saudara, bukan mengandalkan Tuhan kalau sebetulnya hati kita itu tidak sungguh-sungguh mengasihi Tuhan. Maka oleh karena itu, Bapak Ibu dan saudara-saudara, hati kita itu menentukan apakah kita tunduk kepada Tuhan. Hati kita itu mempengaruhi apakah kita sungguh-sungguh mengandalkan Tuhan dalam kehidupan kita. Di dalam hati seseorang itu mengalami kemantapan serta keputusan tentang kepada siapa dia tunduk. Oleh karena itu, di bagian pertama ini kita belajar bersama-sama, Bapak Ibu, memeriksa hati kita, memeriksa kondisi rohani kita, memeriksa apa yang sebetulnya sungguh-sungguh kita kasihi. Dan kalau kita sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, tentunya Bapak Ibu dan saudara-saudara, kita bisa mengandalkan Tuhan. Dan pengandalan kita akan Tuhan, tentu itu adalah pengandalan yang tadi dikatakan sebagai pertaruhan hidup, karena kita tidak mungkin hidup tanpa Tuhan. Itu poin yang pertama. Bapak Ibu dan saudara yang saya kasihi, poin yang kedua, mengandalkan atau berharap kepada Tuhan itu juga bukan dengan tujuan melayani keinginan, tetapi untuk keberlangsungan kehidupan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam pasal 17 ayat 5 dan ayat 7, di situ dikatakan, terkutuklah orang yang mengandalkan manusia, yang mengandalkan kekuatannya sendiri. Kemudian di dalam ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, di dalam ayat yang ke-7 ini betul-betul menjelaskan kepada kita bahwa tidak ada suatu janji yang muluk-muluk, saudara-saudara. Tetapi itu bicara tentang keberlangsungan hidup. Jadi nas ini menjelaskan bahwa mengandalkan Tuhan berbicara tentang hidup, ya, tentang hidup. Perhatikan ayat yang kelima, terkutuklah orang yang mengandalkan Tuhan. Lalu ayat yang ke-7, diberkatilah orang yang mengandalkan Tuhan. Itu artinya kehidupan yang terus-menerus dijalani. Mengandalkan Tuhan berbicara tentang hidup yang dimetaforakan dengan dua hal yang kontras. Di dalam ayat 5 ada kutuk, sementara di dalam ayat 7 dan ayat 8 ada penegasan tentang berkat. Nah, kutuk dan berkat itu akan terjadi kapan, Bapak Ibu? Kutuk dan berkat itu akan terjadi di dalam kehidupan yang sedang dijalani. Maka oleh karena itu, keberlangsungan hidup seperti apa yang dijelaskan oleh nas ini? Tentu keberlangsungan hidup dalam kelimpahan. Oleh karena itu, bila pengandalan akan Tuhan berkaitan dengan hidup, maka kita sebagai orang percaya tetap mengandalkan Tuhan dengan pengharapan bahwa kita itu tidak bisa hidup tanpa Tuhan. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan Yesus Kristus, ketika ada pernyataan di sini bahwa mengandalkan Tuhan bukan dengan tujuan melayani keinginan, tetapi untuk keberlangsungan hidup, maka ini juga menjadi pelajaran penting bagi kita. Ada kata-kata klise dan kata-kata rohani yang sering muncul dalam mulut kita, yang seringkali juga kita lakukan di dalam kehidupan kita tentang aktivitas rohani. Tetapi itu semata-mata kita lakukan oleh karena kita ingin melayani keinginan kita sendiri. Nah, kalau mengandalkan Tuhan dengan tujuan untuk melayani keinginan kita sendiri, untuk memuaskan akan cita-cita kita sendiri yang sudah kita idam-idamkan sudah sekian lama, itu artinya bukan pengandalan akan Tuhan. Pengandalan akan Tuhan itu sebetulnya harus hadir di dalam kehidupan kita. Bapak Ibu dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, saat ini kita harus bisa bersyukur kepada Tuhan. Mengapa Bapak Ibu? Di masa COVID-19, ketika kita harus tinggal di rumah, harus beribadah di rumah, harus bekerja di rumah sejak bulan Maret, Bapak Ibu, betapa banyak kekhawatiran yang kita alami. Dan kita sesungguhnya
Saya rasa bahwa kita itu sudah begitu sepertinya dekat sekali dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Tetapi kita harus percaya bahwa pertolongan Tuhan yang sungguh nyata dalam kehidupan kita itu sungguh terbukti. Apa buktinya Bapak Ibu dan saudara-saudara? Kalau kita bisa memasuki hari esok, itu juga adalah berkat Tuhan. Oleh karena itu seharusnya sebagai orang percaya tidak terlalu fokus pada keinginan hati, tetapi mengandalkan Tuhan itu langsung juga terkoneksi di dalam kehidupan kita hari lepas hari. Adakah kita merasakan Bapak Ibu getaran dalam hati kita ketika kita bisa memasuki hari yang baru dan kita mengatakan, Tuhan, untuk besok aku memasuki hari yang baru lagi dan aku hanya berharap kepada Engkau. Adakah gregetan di dalam hati kita? Atau justru sebalik Bapak Ibu, gregetan itu hanya hadir pada pergumulan-pergumulan besar kita, pada beban-beban berat kita, lalu kita memohon pertolongan Tuhan dan kita mengatakan, Tuhan, aku mengandalkan Engkau. Tapi orang yang mengandalkan Tuhan adalah orang yang sungguh-sungguh tidak menggunakan pengandalan akan Tuhan itu untuk melayani keinginan diri sendiri. Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, hal yang ketiga, mengandalkan Tuhan dan berharap kepada Tuhan, itu tujuannya apa? Tujuannya adalah untuk pertumbuhan rohani yang sehat. Makanya di dalam pasal 17 ayat 8 dikatakan, ia akan seperti pohon yang ditanam di tepi air, yang merambatkan akar-akarnya ke tepi batang air, dan yang tidak mengalami datangnya panas terik, yang daunnya tetap hijau, yang tidak khawatir dalam tahun kering, dan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Sidang jemaat sekalian, di dalam ayat ini ada metafora yang juga sama dengan yang tercatat di dalam Mazmur pasal 1. Metafora ini adalah metafora orang benar. Orang benar diandaikan seperti pohon yang ditanam di tepi air. Gambaran pohon yang ditanam di tepi air menjadi penanda bahwa berkat yang akan diterima oleh mereka mengandalkan Tuhan adalah pertumbuhan yang sehat. Pertumbuhan yang sehat itu adalah mereka tetap kuat di masa-masa sulit. Pertumbuhan yang sehat itu adalah mereka tetap juga aman meskipun juga di masa-masa kering. Karena apa? Mereka mendapatkan suplai kekuatan. Mereka mendapatkan suplai pemeliharaan. Mereka mendapatkan suplai penghiburan dari Tuhan. Dari Tuhan yang sudah menjadi pemimpin kehidupan mereka. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, mengandalkan Tuhan memberi dampak pada pertumbuhan. Sudah sekian lama kita mengandalkan Tuhan, Bapak Ibu. Apakah ini juga sudah terwujud di dalam kehidupan kita? Jangan-jangan Bapak Ibu, oleh karena di poin yang kedua tadi dikatakan bahwa mengandalkan Tuhan itu tidak bicara tentang melayani keinginan. Jangan-jangan selama ini justru karena kita terlalu fokus pada keinginan kita, maka pengandalan akan Tuhan sepertinya tidak ada dampak dalam pertumbuhan rohani kita. Pertumbuhan rohani kita itu akan boleh menolong kita untuk membuat kita tetap kuat, tetap kokoh. Orang yang tetap bertumbuh secara rohani, Bapak Ibu, tetap kuat. Bukan karena kelimpahan materi, tetap melihat kebaikan Tuhan, tetap bersyukur kepada Tuhan, tetap menikmati kebaikan Tuhan, tetap mensyukuri anugerah Tuhan di dalam kehidupannya. Saya tahu Bapak Ibu bahwa di masa COVID-19 ini ada banyak orang yang kehilangan pekerjaan, ada banyak orang yang mengalami kekurangan pendapatan. Saudara yang saya kasih di dalam Tuhan, tapi kalau hati orang tersebut sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sungguh-sungguh sudah diperbaharui oleh Tuhan, oleh karena Kristus Yesus yang sudah mati di atas kayu salib memberikan keselamatan kepadanya, maka orang tersebut walaupun kehilangan banyak tetap bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Apakah kita bisa melihat kebaikan-kebaikan Tuhan dan mensyukurinya? Ini tanda pertumbuhan rohani, Bapak Ibu.
Ya, sekali lagi, tanda pertumbuhan rohani adalah seseorang tetap bisa melihat dan menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan di masa apapun, di dalam momen apapun, di musim apapun hidupnya. Ia tetap bisa melihat kebaikan Tuhan. Kemudian tanda pertumbuhan rohani adalah orang tersebut tetap bisa menunjukkan kehidupan yang indah untuk bisa dilihat oleh orang. Jadi di masa kering, di masa juga ada hujan, orang tersebut bisa kelihatan buahnya. Di sini dikatakan yang tidak berhenti menghasilkan buah. Orang akan bisa melihat dia dengan kondisi kehidupan yang bisa menghasilkan buah. Nah, kalau kita di masa baik-baik saja, kita sepertinya oke-oke saja. Tapi ini juga ujian bagi kita, Bapak Ibu. Sejauh mana kita mengandalkan Tuhan. Kalau kita sudah mengandalkan Tuhan, berarti juga orang lain akan melihat kita sebagai pribadi yang menghasilkan buah. Dan hal yang ketiga, Bapak Ibu, tanda orang yang juga bertumbuh secara rohani itu adalah tidak khawatir dalam tahun kering. Tidak khawatir dalam tahun kering. Tentu kalau kita bicara tahun kering itu adalah masalah kesusahan. Ada musim kesusahan. Tidak khawatir karena apa? Dia tahu bahwa Tuhan itu adalah Tuhan yang baik, yang memelihara, yang mengulurkan tangannya setiap pagi untuk menolong dia. Saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, hari ini kita sudah belajar arti mengandalkan Tuhan, arti berharap kepada Tuhan. Maka ada 3 hal tadi yang saya sudah katakan. Mengandalkan Tuhan harus berdasar pada kondisi hati kita. Hati yang sudah diperbaharui oleh Tuhan. Hati yang mengasihi Tuhan. Kemudian hal yang kedua, mengandalkan Tuhan bicara tentang keberlangsungan hidup kita, pertarungan hidup kita setiap hari kepada Tuhan. Oleh karena Tuhan adalah sumber hidup kita. Dan hal yang ketiga kita sudah belajar, mengandalkan Tuhan itu berdampak pada pertumbuhan rohani kita. Dan pertumbuhan rohani itu ditandai dengan kita bisa menikmati kebaikan-kebaikan Tuhan. Ditandai dengan kita tetap dilihat sebagai pribadi yang menghasilkan buah. Dan ditandai dengan kita tidak khawatir di tahun-tahun kering. Oleh karena kita tahu Tuhan kita adalah Tuhan yang maha baik. Bapak Ibu dan saudara-saudara sekalian, kiranya melalui firman Tuhan ini kita bisa dikuatkan. Melalui firman Tuhan ini kita bisa dihiburkan. Dan melalui firman Tuhan ini kita bisa dipimpin di dalam kehendak Tuhan. Sehingga kita bisa melakukan kebenaran Tuhan. Dan satu hal yang kita rindukan sesuai dengan firman Tuhan, kita adalah orang-orang yang diberkati oleh Tuhan. Karena kita mengandalkan Tuhan dan menaruh harapan kepadanya. Tuhan memberkati kita sekalian. Mari kita berdoa. Bapa dalam surga, kami mengucap syukur kepadamu. Engkau sudah berbicara kepada kami. Oleh karena itu kami memohon kepadamu, kiranya Engkau menolong supaya kami memeriksa hati kami. Kalau melalui firman Tuhan kami ditegur, maka tolonglah kami Tuhan, supaya kami mentaati akan kehendak-Mu Tuhan. Dan kami mau bertobat, kami berubah dari sikap hidup yang lama. Kalau melalui firman-Mu Engkau menghibur dan menguatkan kami, Tuhan tolong supaya juga kami diteguhkan di dalam iman dan hidup kami sepenuhnya dipersembahkan kepada Engkau. Terima kasih Bapa, kami sudah mendengarkan firman-Mu dan kami ingin dengan pertolongan Roh Kudus melakukannya di dalam kehidupan kami. Terpujilah Engkau Bapa dalam surga. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Kita bersyukur kita boleh beribadah kepada Tuhan semua karena anugerah-Nya. Yang menjadi pengumuman pada kesempatan ini, yang pertama, terima kasih untuk pelayanan yang sudah disampaikan oleh Pak Yamu Lauli. Kiranya Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga keluarga, dan kiranya firman Tuhan yang boleh ditaburkan boleh memberkati seluruh jemaat Tuhan. Kemudian terima kasih untuk Pak Evan yang sudah terus bekerja keras di dalam mengedit video. Tuhan memberkati pelayanan Bapak dan juga pekerjaan dan keluarga. Bapak Ibu dapat memberikan persembahan melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu.
atau saya bacakan di nomor rekening BCA 82206497000 atas nama Dedi Kurniawan atau Andrianus Iwan. Tuhan memberkati persembahan Bapak Ibu. Kemudian setiap hari Kamis ada PA online, itu dimulai pukul 19 atau pukul 7 malam. Kemudian Bapak Ibu yang membutuhkan akan pelayanan pastoral secara online dan juga dukungan doa, Bapak Ibu boleh menghubungi Bapak Pendeta atau Bapak Gembala. Tuhan memberkati. Mari kita bersama-sama berdoa. Bapa dalam surga, kami bersyukur dan berterima kasih kalau kami boleh menyelesaikan akan kebaktian kami dengan pertolongan Tuhan. Bapa, pada saat ini kami ingin bersama-sama berdoa. Tuhan, Engkau tolong akan bangsa dan negara kami, Tuhan, yang sampai saat ini masih mengalami, Tuhan, akan COVID-19. Bahkan Tuhan di daerah Jawa Timur dan beberapa tempat masih begitu besar, Tuhan, akan korban yang berjatuhan. Oleh karena itu kami berseru kepadamu, mari Tuhan, Engkau tolong supaya Tuhan akan COVID ini dapat diatasi. Tolong Tuhan supaya tim dokter dan para kesehatan Tuhan boleh mengatasi masalah ini dengan pertolongan-Mu. Tolong supaya obat-obat yang dibutuhkan boleh didapatkan. Tuhan, kami bersama-sama berdoa supaya rakyat semua penduduk Tuhan Indonesia mau mematuhi aturan-aturan yang telah ditetapkan, supaya mereka menjaga Tuhan diri masing-masing dengan menjaga kesehatan masing-masing untuk menjaga jarak ketika berkumpul bersama-sama. Tolong Tuhan supaya kerumunan-kerumunan mereka sadari untuk tidak berkerumun, kalaupun harus melakukan usaha dagang di pasar, supaya ketika berbelanja mereka juga Tuhan memakai kesempatan ini untuk bersama-sama Tuhan menjaga jarak yang baik supaya tidak terjadi penularan lagi. Kami bersama-sama berdoa, sadarkan Tuhan akan seluruh masyarakat supaya mengerti Tuhan bahwa penularan ini begitu mudah melalui cara-cara Tuhan, pendekatan yang begitu bahaya. Oleh karena itu tolong Tuhan supaya penduduk betul-betul menyadarinya, terutama Tuhan penduduk di Surabaya, supaya betul-betul menyadari Tuhan bagaimana harus memakai akan masker selama berada di luar. Tolong juga Tuhan akan rumah sakit yang sudah sekarang kewalahan, kepayahan untuk mengobati orang-orang yang tertular. Biar Kau tolong Tuhan supaya mereka yang sakit dijamah oleh Tuhan boleh cepat dapat kesembuhan. Terima kasih Tuhan, tolong para medis supaya mereka diberikan kekuatan, diberikan kesabaran, diberikan tubuh yang sehat, supaya mereka juga tidak tertular Tuhan, sehingga dapat menolong kepada rakyat yang terkena. Terima kasih Tuhan, kami menyerahkan juga Tuhan akan kehidupan daripada seluruh Tuhan bangsa kami, di mana Tuhan akibat COVID ini ekonomi mengalami kemunduran, ekonomi mengalami Tuhan stagnan. Tolong Tuhan supaya ini semua dapat diatasi. Tolong Tuhan supaya ekonomi mulai bisa bergerak lagi. Kami bersama-sama berdoa, berkati Tuhan setiap usaha yang dikerjakan supaya bisa memacu Tuhan perkembangan ekonomi. Kami bersama-sama juga berdoa supaya orang-orang pelaku ekonomi pada saat-saat ini Tuhan boleh menjalankan ekonominya dengan bersyukur kepada Tuhan supaya ekonomi ini bisa berjalan. Dan tolong Tuhan supaya semua rakyat bisa mengikuti acara ini dengan baik, sehingga mereka boleh menikmati Tuhan akan perkembangan yang lebih baik. Kami bersama-sama juga berdoa Tuhan, Engkau tolong Tuhan setiap jemaat yang berusaha, yang mengalami Tuhan saat ini mungkin ekonominya terpukul, biar Engkau tolong Tuhan, berikan tetap semangat untuk tetap setia, untuk tetap bekerja dengan baik. Kami percaya Tuhan memberkati anak-anak-Mu, mencukupkan kebutuhan anak-anak-Mu. Kami juga berdoa Tuhan untuk sekolah di mana pendidikan sudah mulai berjalan,
Tolong Tuhan, sekalipun pendidikan ini harus melalui online, tolong Tuhan, supaya para murid-murid belajar dengan baik, sekalipun melalui online. Tolong supaya orang-orang tua Tuhan bantu akan anak-anaknya, supaya dapat belajar dengan baik. Tolong para guru, para pendidik untuk mengarahkan Tuhan akan pelajaran online ini dengan pertolongan Tuhan. Kami percaya Tuhan yang menolong, Tuhan yang memimpin setiap anak-anak yang belajar, supaya mereka tetap semangat, tetap Tuhan memberikan pengajaran yang perhatian yang baik kepada pelajaran ini. Terima kasih Tuhan, kami serahkan semuanya di dalam tangan-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Kami tahu Tuhan, Kau memberkati kami, Engkau menolong mereka yang sakit, biar jemaat yang sakit, biar Tuhan jamah, supaya semuanya mendapatkan pertolongan Tuhan. Haleluya. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberikan kepadamu karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu, memberikan damai sejahtera. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Selamat siang, Tuhan memberkati. Sebentar saudara-saudara, saya ada yang lupa sedikit. Doakan supaya kita ada rencana untuk membuka kebaktian pada tanggal 2 Agustus. Tetapi untuk itu kita harus menyiapkan semuanya dengan tepat. Kita juga masih menunggu keadaan. Jika keadaan bisa memungkinkan, maka kebaktian akan dilakukan pada tanggal 2 Agustus. Dan juga bagi para ibu-ibu yang ingin ikut dengan PA yang kami adakan, bisa mendaftarkan supaya ada kelompok baru yang dapat dibuat. Sekarang sudah ada 2 kelompok dari ibu-ibu, yaitu kelompok ibu-ibu yang pertama pada hari Jumat. Jumat ini akan ada PA bersama melalui WA dan WA grup ya di situ. Dan kemudian yang akan datang lagi Sabtu yang akan datang itu juga dengan ibu-ibu yang sudah berjalan pada minggu yang lalu. Biar Tuhan menolong semua. Selamat siang, Tuhan memberkati.